warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami ingin menjelaskan tentang sejarah di Museum Lubang Buaya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafa Anugrah. Saya ingin menjelaskan aksi teroris gerombolan Camamat. Aksi gerombolan Camamat pada 9 Desember 1945 adalah peristiwa penculikan dan pembunuhan keji terhadap Bupati Lebak Hardiwangun. Bupati diculik dibawa ke jembatan Sungai Cikampek, Serang dan disembelih oleh kelompok tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hekal Fajarika. Saya ingin menjelaskan peristiwa 3 daerah 1945 adalah revolusi sosial di Brebes, Tegal, dan Pemalang, Jawa Tengah. Rakyat menumbangkan elit dikrobat kolonial federal sama bupati yang dianggap pro Belanda dan menggantikannya dengan aparat baru. Puncak gejolak ini terjadi pada November 1945, diwarani perlawanan rakyat terhadap sisa-sisa feodalisme. Terima kasih. Nah, itu main terakhir aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menjelaskan pembebasan Gorang Gareng pada 1948. Peristiwa Gorang Gareng sering dilafalkan Gorang Gareng pada 28 September 1948 adalah momen penting pemberontakan PKI di wilayah Magetan, Jawa Timur. Pasukan TNI dan Siliwangi berhasil membebaskan daerah tersebut dari pendudukan kelompok komunikasi FDR PKI yang sebelumnya melakukan teror dan penculikan terhadap para tokoh serta ulama berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofyan Lopanakir ingin menjelaskan tentang serangan gerombolan PKI ke asrama polisi 6 Agustus 1951. Insiden gelombang PKI ke asrama polisi merujuk pada serangan gerombolan bersenjata PKI terhadap asrama Mobile Brigade atau BRIMOB di Tanjung Priok, Jakarta pada 6 Agustus 1951. Peristiwa ini bertujuan untuk meneror aparat dan merampas senjata demi mengacaukan keamanan negara. Setelah pengakuan kedaulatan RI, sisa kekuatan bersenjata PKI dan simpatisannya membentuk kelompok-kelompok gerilya di berbagai daerah di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Muncul kelompok yang dikenal sebagai gerombolan ETEH. Kelompok ini kerap melakukan teror, perampokan, dan penyerangan terhadap pos-pos keamanan untuk menunjukkan eksistensi dan melemahkan wibawa pemerintah. Berikut adalah kronologi penyerbuan. Waktu kejadiannya, penyerangan terjadi pada malam hari 6 Agustus 1951 sekitar pukul 19 WIB. Dan jalannya aksi, puluhan anggota gerombolan ETEH secara tiba-tiba datang mengepung dan menyerang asrama BRIMOB di Tanjung Priok. Mereka bahkan mengenakan ikat kepala khusus berlambangkan burung merpati dan palu arit. Polisi dan korban memanfaatkan efek kejutan, gerombolan berhasil melumpuhkan penjaga asrama. 2
polisi dan seorang wanita penghuni asrama mengalami luka-luka. Sekian dari saya. Hai Mas. Nah, sekian dari saya. Sebenarnya ada banyak sih. Asrama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Muhammad Lapor. Di sini saya menjelaskan tentang peristiwa Kanigoro. Peristiwa Kanigoro adalah peristiwa pengepungan dan penangkapan peserta pelatihan mental atau mental training pelajar Islam Indonesia atau PII di Pondok Pesantren Al Jawhar, Desa Kanigoro, Kecamatan Kas, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, oleh Barisan Tani Indonesia atau GTI dan Pemuda Rakyat atau PR pada 13 Januari 1965. Sekian dari saya, terima kasih. Wawancara sesi Lalu bisa melakukan loh. Kita rame-rame. Iya, Enggak kami lu. Situ jauh. Enggak, kita video-video gini. Gua kan ada semenit. Tapi bagi gue terus bagi aja video. Ini berapa orang sih? Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin menjelaskan tentang penyerbuan Gubernur Jawa Timur 27 September 1945. Peristiwa 27 September 1945 di Surabaya merupakan momen pengambil alihan kekuasaan dan markas pemerintahan secara damai dan dari tangan Jepang. Masa rakyat dan para pemuda berhasil mendesak Jepang untuk menyerahkan kantor pusat pemerintahan atau Shojokan dan berbagai instansi lainnya kepada Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan perangko-perangko yang dicetak dari Presiden Soekarno pada tahun 1964. Pada tahun 1964, pemerintah Indonesia menerbitkan beberapa seri perangko yang menampilkan Presiden Soekarno. Penerbitan ini erat kaitannya dengan kebijakan politik dan kampanye nasional saat itu, termasuk konfrontasi Ganyang Malaysia, Dwi Kora, dan proyek mercusuar seperti Sunveo. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kok gua kelihatan. Hari ini saya akan membacakan tentang rakyat Jakarta menyambut pembubaran PKI pada tanggal 19 Maret 1966 dengan mengatasnamakan Presiden Soekarno. Soekarno mengeluarkan keputusan Presiden nomor 13196 perihal pembubaran Partai Komunis Indonesia. Isinya pembubaran Partai Komunis Indonesia termasuk bagian-bagian organisasinya dari tingkat pusat sampai ke daerah beserta semua organisasi yang seasas berlindung dan bernaung di
Kedua, Soekarno menyatakan PKI sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah kekuasaan negara Republik Indonesia. Dikutip dari Harian Kompas, Senin 14 Maret 1986, keputusan Presiden tersebut dikeluarkan dengan memperhatikan hasil pemeriksaan serta putusan Mahkamah Militer Luar Biasa terhadap tokoh-tokoh PKI yang dituduh terlibat dalam peristiwa gerakan 30 September. Sekian dari saya. Cal, mana sih Cal? M40 tuh. Kue berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan sumur maut lubang buaya. Sumur maut lubang buaya adalah sebuah sumur tua berdiameter 7,5 cm dengan kedalaman 12 meter di kawasan Lubang Buaya, Jakarta Timur yang menjadi tempat pembuangan jenazah 7 perwira tinggi TNI AD pahlawan revolusi, korban penculikan dan pembunuhan gerakan 30 September pada dini hari 1 Oktober 1965. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sufyan Lukman Hakim pengen Cal. menceritakan tentang rumah penyiksaan di Lubang Buaya. Pembangunan bersejarah di Kompleks Monumen Pancasila Sakti yang menjadi tempat penyekapan dan penyiksaan perwira TNI oleh G30S PKI pada 1 Oktober 1965. Rumah milik simpatisan PKI ini digunakan untuk interogasi dan memaksa pahlawan revolusi menandatangani dokumen sebelum akhirnya dibunuh dan dibuang ke sumur maut. Fungsi saat peristiwa G30S PKI, rumah ini menjadi saksi bisu kekejaman di mana perwira TNI yang masih hidup setelah diculik seperti Maijen TNI R. Suprapto, Maijen TNI S. Parman dan sebagainya disiksa di bagian serabi dan dalam rumah. Sejarah bangunan. Dahulu bangunan ini adalah rumah milik warga bernama Bambang S. Harjono yang merupakan simpatisan PKI dan sempat berfungsi sebagai sekolah. Di dalam rumah terdapat ruangan yang menggambarkan tempat interogasi, kamar, dan dapur yang digunakan kelompok G30S sebagai markas untuk memaksa perwira TNI mengakui adanya Dewan Jenderal. Rumah ini terletak di kawasan Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur, tidak jauh dari sumur maut tempat jasad para pahlawan revolusi ditemukan. Sekian dari saya. Sejak tanggal 30 Agustus sampai dengan 4 September 1965, di Lubang Buaya, Pemuda
organisasi massa lainnya yang berada di bawah naungan PKI, baik yang dikirim dari daerah maupun dari Jakarta, di lebih kemungkinan